Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MG Ban Velg 4x4. Nah, hari ini gue mau perkenalin salah satu merek baru yang sebenarnya merek baru yang baru kita pegang ya maksudnya. Ini merek sebenarnya udah dari zaman dulu, kalian pasti udah tahu. Nah, ini namanya NK. Ya, jadi hari ini gue mau perkenalin yang NK RPT 1 ya, RPT 1. Nah, jadi masih made in Japan dan ya pabrikan masih Jepang sih guys ya. Oke, jadi RPT 1 ini merupakan salah satu produk terbaiknya dari NK ya. Jadi mereka itu produksinya ini RPT 1 masih flow forming, belum forge ya, mereka masih flow forming, dan untuk kualitasnya ya tentu sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Barang-barang yang made in Japan itu buat gua itu mereka adalah salah satu yang terbaik dalam menjaga kualitas barang ya. QC-nya menurut gua terbaik lah. Maksudnya kan kita dari dulu itu kan suka jualan velg US, velg-velg Eropa gitu ya. Tapi entah mengapa ya kalau saat gua jualan velg-velg Jepang itu gua berasa QC mereka tuh jauh lebih baik gitu ya. Maksudnya dari mana? Kadang-kadang ya kalau dari velg itu kadang-kadang tuh ada yang namanya pinhole ya. Jadi kayak ada satu titik-titik yang catnya menggelembung begitu. Nah, velg Jepang ini mungkin yang kalau gue bilang tuh paling sedikit gue temukan pinhole-nya. Jadi secara QC-nya mereka tuh bagus sekali ya. Bahkan bahasanya kalau hampir gue bilangnya hampir 100% velg Jepang yang gue temui, yang velg baru ya, baru bener-bener dari pabrik, bukan velg bekas, bukan velg second yang gue beli di luaran. Itu hampir pasti cakep gitu loh. Maksudnya gimana ya? Nggak ada cacat sedikit pun gitu, dan QC mereka tuh jauh bagus banget gitu. Itu yang sangat-sangat gue suka dari velg Jepang gitu ya. Oke, nah kalau mau mungkin di shoot guys, jadi kita punya sebenarnya 3 warna. Yang RPT 1-nya yaitu dari sini silver. Ini model-model JDM style ya, jadi tanpa dop. Yang ini gunmetalnya, yang ini bronze-nya. Nah, ini kalau mau kita bilang velg NK RPT 1 ini merupakan salah satu velg yang paling sering ditiru. Ya. Jadi kalau kita ngomong ya ada sebenarnya kalau velg Jepang tuh ada 3 brand lah ya yang paling sering ditiru ya, yaitu pertama Race, kedua NK, ketiga Walk. Nah, itu adalah 3 model yang paling sering ditiru oleh velg replika Cina gitu ya. Jadi mereka senang banget tiru-niru velg ini karena kenapa? Velg ini ya bahasanya cukup mendominasi di dunia velg Jepang gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau lihat speknya masing-masing ya. Jadi ini kita mau liatin nih guys nih. Nah, yang gue suka sebenarnya dari velg Jepang, jadi seperti nih. Ini yang tadi gue cerita nih, yang soal QC-nya nih. Nah, jadi setiap velg itu tuh jadi ada namanya yang periksa siapa, tanggal berapa, segala macamnya. Jadi ini yang menurut gua QC-nya lebih baik daripada velg Amerika. Nah, velg Amerika tuh nggak ada sampai sedetail ini nih. Tuh, ini ada speknya detail biasa, inspected by siapa? Y Suzuki. Tanggal berapa? 2024, 4, 2026, made in Japan ya, sudah pasti ya. Nah, ini sesuatu yang memang menjadi kelebihan daripada velg Jepang. Itu yang gue suka gitu ya. Nah, habis itu kita mau lihat lagi sebentar. Oh ya, nah ininya nih guys nih. Nah, ini made in Japan. Nah, ini yang max load-nya ya. Jadi speknya tuh 18x9 nih. Ininya max load-nya di 955 kg ya. Jadi kalau mau kita bilang kekuatannya dibandingkan dengan velg Amerika tidak berbeda jauh ya. Kalau velg Amerika itu kebanyakan rata-rata di 1050 sampai 1200 kilo per piece-nya. Jadi kalau ini kan 955 ya. Nah, tapi kalau velg Amerika itu kan seperti yang sering gua share ya adalah velg Amerika memiliki, dia berat tapi max load-nya gede, max load-nya lebih kuat tapi dia lebih berat gitu ya. Nah, kalau velg-velg Jepang ini memang dia tidak sekuat velg-velg Amerika tapi dia ringan gitu loh. Jadi kalau mau kita bilang tuh dia keringanannya mirip seperti velg replika tapi kekuatannya jauh lebih kuat dari velg replika. Nah, tadi kita lihat kan ini kan 955 kg. Nah, kalau velg replika kebanyakan tuh antara 600 sampai 700 kilo per piece. Nah, jadi ya kira-kira mungkin lebih kuat 955, 700, sekitar 40%-an lah guys ya kira-kira ya. Jadi sekitar 40 sampai 45% lebih kuat daripada velg replika gitu ya untuk velg Jepang ini.
Nah ini sih sebenarnya kalau mau kita lihat nih sama sih. Untuk semua warna dia sama juga nih guys. Ini inspected-nya baik, ini udah jelas, detail. Nah habis itu tunggu sebentar. Nah ininya juga sama nih, made in Japan. Maksudnya juga sama. Jadi sebenarnya ya ini mah sama-sama aja lah. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya. Gitu, oke. Nah ini kita mau lihat yang satu lagi. Prinsipnya sih sama sih guys ya. Ini gue cuma kasih lihat sekilas aja karena tadi kan gue udah jelasin detail. Ini begini. Nah, habis itu ininya juga sama ya. Made in Japan. Sama ininya nih. Maksudnya juga sama segitu ya. Oke, jadi sekedar informasi aja. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi kelebihan velg Jepang dibandingkan velg Amerika ataupun velg replika gitu ya? Pertama, selain kekuatan, selain warnanya gitu. Jadi yang menjadi suatu kelebihannya adalah resale value-nya ya. Jadi harga jualnya. Jadi kalau mau kita bilang velg-velg Jepang ini merupakan salah satu velg yang harganya tuh paling kuat guys. Contoh ya. Kita saat beli velg Jepang mungkin beli harga ring 18 gini kisaran 35 sampai 40 juta gitu ya. Kita pakai nih setahun, 2 tahun, nanti kita udah bosen kita jual gitu. Kalau kondisinya masih bagus, mungkin kita masih bisa jual untuk model-model tertentu yang cukup hype-nya seperti ini. Mungkin kita masih bisa jual ke user di angka 25 sampai 30 juta ya. Jadi drop-nya nggak terlalu parah gitu. Nah jadi kalau kita bandingkan sama velg Amerika drop-nya masih sedikit lebih parah. Yang paling nggak ada harga tuh yang velg replika gitu. Kita beli, abis itu kita mau jual, nah itu biasa cenderung udah nggak ada yang mau sih. Maksudnya kalaupun mau tuh harganya tuh rendah sekali. Jadi itu sesuatu yang juga kita pertimbangkan gitu ya. Resale value ini merupakan yang terkuat dari velg Jepang gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa velg yang resale value-nya tuh paling kuat guys. Yaitu biasanya yang made in-nya made in USA, made in Japan, sama made in Eropa gitu ya. Jadi itu merupakan mungkin perspektif kita ya. Kita berasa, orang Indonesia berasa bahwa kalau velg-velg yang diproduksi ya, kalau nggak Jepang, Amerika, Eropa udah pasti yang made in sana ya. Lebih bagus daripada yang made in China dan sebagainya gitu ya. Kalau mau kita bilang apakah benar seperti itu? Ya relatively iya kalau gue bilang ya. Tapi apakah jauh banget kualitasnya? Menurut gue enggak gitu ya. Tapi memang mereka untuk Jepang, Amerika, Eropa yang made in ya. Made in Eropa, made in Amerika, made in Japan. Mereka punya kualitas yang lebih baik. Itu tidak perlu kita ragukan lagi sih. Seperti itu guys. Oke. Oke guys, sekarang tadi kan kita udah bahas tuh ya. Sekarang kita mau lihat beratnya nih. Jadi kita mesti timbang. Nah, kita mau dibantu sama teman kita. Ayo, Her, come on. Jadi sekarang kita mau timbang. Ya udah langsung ambil aja, taruh situ. Jadi kita sekarang mau timbang beratnya nih velg gitu ya. Nah, jadi kalau ya oke. Nih, jadi udah kita bisa lihat tuh ya. Jadi beratnya 10,38 kilo ya. Kira-kira 10,4 kilo lah ya. Nah, angkatannya coba ganti yang warna lain. Nah, jadi kalau mau kita bilang ini merupakan velg yang masih kita notabene enteng guys. Kenapa? Kalau velg-velg asli, maksudnya kayak velg-velg US gitu ya, KMC, Fuel, Black Rhino. Nah, mereka itu beratnya kisaran tuh 14 sampai 18 kilo ya. Walaupun dengan maksud yang besar, beratnya juga berat. Ya, 10,38 sekian ya, masih sama lah ya guys ya. Nah, abis itu yang kita coba lagi yang warna ini, yang warna silver. Nah, jadi yang tadi gue cerita, velg kalau maksudnya tinggi, biasa tuh cenderung bobot velgnya dia akan semakin lebih berat gitu loh. Nah ini sebenarnya juga oke sama ya, 10,382 ya, 10,383. Oke, dibalikin aja. Nah, itu yang jadi yang kalau mau kita lihat apa namanya? Velg Jepang ini kasarnya mengkombinasikan antara kekuatan dengan performance ya. Jadi kira-kira bahasanya seperti ini, guys. Kalau velg itu ringan, otomatis BBM yang diperlukan tuh akan semakin lebih sedikit. Ngebut pun akan lebih ringan, akselerasi jadi lebih enak. Tapi velg itu cenderung lebih gampang pecah. Ya. Kalau velg itu berat, ini contohnya seperti velg US ya. Memang dia kuat, hantem lubang apa dia kuat. Tapi BBM pasti akan lebih boros.
Akselerasi pun akan melambat. Kenapa? Karena velgnya berat, guys. Ya, jadi sebagai contoh aja perbandingan nih, velg nih satunya di 10 kilo nih. Kalau velg US kan 14 sampai 18 kilo. Kalau untuk yang 18 kilo berarti hampir 2 kali lipat, guys. Jadi otomatis ya putaran, kan mobil tuh muter kan putaran roda tuh. Kalau rodanya yang diputar berat, otomatis dia akselerasi akan lebih melambat gitu ya. Dan BBM juga pasti akan lebih boros sedikit. Tapi memang BBM boros itu ya mungkin perbedaannya cuma 5%, maksimal juga 10% sih perbedaannya. Jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan. Nah, jadi inilah yang diincar oleh velg Jepang gitu ya. Jadi mereka juga mengincar performance dalam artian buat akselerasi enak, BBM nggak terlalu ngaruh, dan bahkan beberapa bisa lebih enteng daripada velg bawaannya guys. Bisa juga, dia juga mengincar dari segi kekuatan ya. Jadi walaupun dia ringan, ya nggak terlalu ringan sih, dia masih termasuk ringan, tapi dia juga termasuk lumayan kuat gitu ya. Jadi bahasanya dia balance. Dia ringan lumayan, dia kuat juga lumayan gitu ya. Tentunya yang pasti lebih kuat daripada velg replika, tapi lebih ringan daripada velg USA gitu ya. Dan kekuatannya juga sama, kekuatannya tidak sekuat velg USA, tapi tidak sejelek velg replika gitu loh. Jadi memang kalau kita bilang dia mainnya di balance. Dan seperti tadi yang gue bilang, yang salah satu keunggulan dari velg-velg made in Japan ini, yaitu tadi guys, resale value. Itu yang penting sekali. Jadi bahasanya saat kita pakai, kita bosan, kita jual masih ada harganya. Jadi bahasanya buat nombok velg baru, kalau kita beli velg baru ya nomboknya nggak terlalu banyak guys. Nah itu kira-kira seperti itu. Oke, nah kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh sebenarnya langsung kontak ke sales kita aja. Nanti kita akan infokan, kita akan bantu ya. Jadi sales-sales kita jadi akan bantu untuk bagaimana berkonsultasi, bagaimana memilih velg yang terbaik dan segala macam. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Oke, jadi dipilih-pilih dulu aja guys, ngobrol-ngobrol sama sales kita. Nggak perlu langsung beli, nggak apa-apa. Namanya kan juga konsultasi, nanya-nanya. Pilih mana yang cocok, baru dibeli. Jangan sekali-sekali salah beli velg guys. Jadi tolonglah pilih toko yang mengerti produk. Jadi bukan cuma jualan barang, tapi mengerti produknya dan mau mendengarkan kebutuhan kalian. Jadi semua itu disesuaikan ya. Produk A tidak bisa menjawab kebutuhan semua orang. Produk B tidak bisa menjawab kebutuhan semua orang. Karena kebutuhan setiap orang tuh berbeda. Jadi kita akan bantu untuk sesuaikan. Oh ternyata Bapak sukanya begini. Oke, berarti cocoknya velg ini. Bapak sukanya seperti apa? Oh berarti cocoknya velg yang berikutnya. Oh ternyata Bapak sukanya yang tipe C. Oh ya berarti mungkin velgnya cocok yang C gitu ya. Itu sangat-sangat penting guys. Itu makanya kita sangat-sangat sarankan langsung kontaknya ke sales kita aja. Ya jadi mohon kalau komen di YouTube, komen di Instagram, kalau memang kita nggak balesin, kadang-kadang kita karena adminnya terbatas, banyak kerjaan, jadi kita belum bisa handle semuanya. Jadi mendingan langsung kontak ke sales kita aja. Nah itu pasti pas respon. Oke? Thank you guys, jangan lupa buat subscribe channel YouTube kita dan nyalakan loncengnya gitu ya kalau pada bilang. Oke, thank you guys, see you next time, bye bye.